Halo teman-teman, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai Simanjuntak. Pernah nggak kalian merasa dunia ini sekarang terasa kecil? Kita bisa menonton drama Korea, pesan makanan Jepang lewat aplikasi tertentu, ngobrol sama teman di luar negeri lewat video call. Bahkan kita bisa belajar dari guru lain di benua lain saat terkenal dengan kepintarannya. Inilah yang disebut globalisasi. Dari video ini, saya akan membahas apa itu globalisasi, apa saja faktornya, dampak positif dan negatifnya, contoh nyata di sekitar kita, dan bagaimana kita menyikapinya dan beranggapan ini dengan positif dan negatif. Yuk kita simak sampai selesai videonya. Pengertian globalisasi. Globalisasi ini adalah proses menyatu dunia melalui pertukaran informasi, budaya, barang, jasa, teknologi yang terjadi secara cepat dan meluas di luar negeri sana. Dengan kata lain, globalisasi membuat batas negara dan antar negara menjadi kabur dan bahkan terasa tidak ada. Dulu, komunikasi jarak jauh pakai surat bisa berminggu-minggu, bahkan sampai sekarang kan. Itu sangat ribet loh kalau kalian tahu. Kirim pesan cukup dalam hitungan detik. Dunia ini terasa kecil. Serasa satu kampung besar loh. Kita bisa tahu. Gitu. Faktor pendorong globalisasi. Globalisasi tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya globalisasi. Saya akan menjelaskan per satu-satu. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Internet, smartphone, media sosial, semua yang membuat komunikasi globalisasi ini menjadi mudah. Kedua, perkembangan transportasi. Kapal, pesawat, kereta cepat memungkinkan orang dan barang bergerak lintas negara dengan secara cepat dan efisien. Ketiga, perdagangan internasional. Produk dari satu negeri bisa dijual dan dinikmati oleh negara lain. Ekspor impor jadi tulang punggung ekonomi global dan terjadi di ASEAN juga. Kerjasama antar negara ini bisa disebut juga seperti ASEAN, G20, PBB, dan W20. Ini akan mendorong kolaborasi global dan di berbagai bidang dan akan memajukan ekonomi global. Dan yang kelima, peningkatan mobilitas manusia. Banyak orang sekolah, bekerja, atau yang lebih menarik, berwisata ke luar negeri dengan berbagai bidang yang menarik loh. Dan terjadi pertukaran budaya secara langsung. Dampak positif globalisasi. Saya akan menjelaskan dampak positifnya dan manfaatnya itu apa saja sih. Yang pertama, ekonomi berkembang. UMKM itu bisa go internasional. Produk lokal dijual ke luar negeri, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan harapan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, akses pendidikan global. Siapapun bisa ikut kursus dari Harvard, belajar lewat YouTube, atau ikut seminar internasional online yang sangat terkini. Yang ketiga, pertukaran budaya. Kita mengenal K-pop, anime, pizza, dan budaya luar lainnya, tapi juga bisa mengenalkan batik dan rendang ke dunia juga. Yang keempat, kemajuan teknologi. Inovasi seperti AI, mobil listrik, dan alat-alat kesehatan canggih bisa cepat menyebar dari berbagai negara. Kesadaran isu global ini akan semakin kompak dan memicu lingkungan yang damai dan sejahtera bagi kita semua. Dan dampak negatif dari globalisasi ini. Saya akan menjelaskan apa itu tantangan globalisasi jika terjadi dampak negatifnya. Luntur budaya lokal. Banyak tradisi yang ditinggalkan karena dianggap kuno. Karena budaya yang dulu itu sangat-sangat kuno bagi saya dan juga orang-orang sekitar kita. Orang-orang juga lebih tertarik pada lagu pop global dan lagu-lagu luar negeri sana yang seperti lagu Amerika. Saya contohkan lagu Justin Bieber saja. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Perusahaan multinasional bisa mendominasi pasar, usaha kecil sering kalah bersaing. Ketiga,
Informasi yang tak tersaring, hoaks, dan ujaran kebencian mudah tersebar di dunia digital sana. Dan keempat, gaya hidup konsumtif. Terpengaruh tren global, orang jadi belanja demi gaya, bukan kebutuhan. Ini akan berdampak negatif sangat. Karena orang-orang zaman sekarang itu mementingkan gaya dan bukan kebutuhan. Seperti saya akan memberikan contoh, orang Jepang sana seringkali melakukan cosplay dan mereka tuh sangat tidak memedulikan diri mereka sendiri. Yang kelima, kerusakan lingkungan itu produksi massal dan konsumsi berlebih mempercepat krisis alam dan polusi. Contoh nyata globalisasi di kehidupan kita tuh, coba kita lihat sekeliling dulu. Kamu mungkin pakai baju buatan luar kan? Sambil makan makanan cepat saji di global sana. Kamu nonton Netflix, dengerin lagu BTS, tapi juga beli kopi Gayo dan kopi lain-lainnya. Bahkan produk Indonesia seperti Indomie, kopi, kapal api, dan musik dangdut yang mulai dikenal dunia. Ini bukti bahwa globalisasi itu nyata dan tidak mengada-ngada. Globalisasi dulu versus sekarang. Globalisasi yang dulu itu dari jalur sutra dan perdagangan rempah-rempah yang sudah menyatukan bangsa-bangsa. Tapi dulu prosesnya lambat. Sekarang tuh satu video tren TikTok dari Korea bisa viral kemana saja loh. Ini disebutnya FYP. Nah, era globalisasi digital ini sangat cepat, masif, dan tidak terbendung. Karena globalisasi ini sudah sangat tidak terbendung. Dampak globalisasi terhadap lingkungan. Globalisasi juga berdampak besar pada lingkungan kita, seperti pabrik dan transportasi global yang meningkatkan emisi karbon. Produk massal menghasilkan lebih banyak plastik, gaya hidup konsumtif mempercepat kerusakan alam. Namun, globalisasi juga memungkinkan solusi global, kampanye climate change, teknologi hijau, dan gerakan nol sampah yang melibatkan banyak negara yang sangat-sangat repot. Peran generasi muda dalam globalisasi. Nah, sebagai generasi muda, kita punya peran penting. Jadi, kreator bukan cuma konsumen buat konten yang biasa. Karya seni dan ide bisnis yang bisa tergolong sangat biasa, yang bisa bersaing secara global. Belajar terus, kuasai bahasa asing, teknologi, dan keterampilan masa depan. Yang ketiga, mempromosikan budaya lokal, gunakan media sosial, dan memperkenalkan tarian daerah yang sangat-sangat kita cintai di negara Indonesia ini, makanan tradisional, dan cerita rakyat. Yang keempat, berpikir kritis dan bijak dalam digital. Jangan asal percaya informasi, verifikasi dulu sebelum menyebarkan, atau enggak kita akan mendapatkan berita hoax. Cara menyikapi globalisasi. Globalisasi bukan untuk ditolak, tapi disikap dengan cerdas. Selektif menerima budaya luar, ambil nilai positif, tetap bangga pada budaya sendiri. Dukung produk lokal, beli barang buatan negeri sendiri, itu akan menjadi suatu ekonomi yang sangat kuat di negeri kita dan juga akan berpengaruh di ekonomi nasional. Gunakanlah teknologi secara produktif, manfaatkan internet untuk belajar, berkreasi, berkontribusi, dan bekerja sama. Dan keempat, bangun identitas global yang berakal, jadi warga dunia yang tetap menjaga budaya dan nilai bangsa dan negara kita. Nah, saya akan membaca studi kasus Indonesia yang ini. Indonesia sangat aktif di era globalisasi, seperti produk seperti Indomie dan batik sudah dikenal di berbagai negara. Sampai Malaysia pernah mengklaim itu. Startup seperti Gojek diakui sebagai solusi inovatif di Asia. Musik dan film Indonesia mulai tembus di pasar internasional. Namun, kita juga perlu memperkuat kualitas pendidikan, infrastruktur global, dan pasar-pasar yang sangat-sangat besar. Tapi juga pemain utamanya dalam globalisasi. Sekarang, saya ingin membuat 2 pertanyaan. Apa contoh produk luar negeri yang sering kamu pakai? Dan kedua, budaya lokal apa yang menurut kamu yang layak dikenal dunia? Jawaban kamu bisa menginspirasi video orang dan siapa tahu jadi topik video kita selanjutnya. Jadi,
Saya akan mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya Subayus Majunta. Saya pamit undurkan diri. Terima kasih.